jelaskan bahwa seberapa pun banyak stok kita itu tidak akan berarti apa-apa ketika stok yang banyak itu tidak disupport oleh masyarakat Pamekasan atau masyarakat atau pendonor untuk mendonorkan darahnya. Kenapa demikian? Karena sebanyak apapun stok yang kita punya, sebanyak itu juga akan habis dan pasti habis. Karena baik itu habis karena dipakai oleh pendonor maupun habis karena expired. Tapi kita alhamdulillah tidak pernah sampai expired. Justru yang terjadi stok kita itu selalu dikejar oleh kebutuhan. Jadi kita punya darah berapapun selalu habis. Sejauh ini unit donor darah PMI Pamekasan sudah berhasil memproduksi darah 1 bulan itu 1.000 sampai 1.200 kantong. Pada saat kebutuhan darah di Pamekasan dan sekitarnya itu sekitar 1.400 kantong. Jadi ada space atau ada potensi keadaan-keadaan tertentu stok kita itu memang mengalami penurunan. Seperti bulan-bulan ini stok kita ini ada mengalami penurunan. Minggu ini stok darah kita sedang minimal, ya, sedang minimal. Bahkan ada beberapa situasi dalam minggu-minggu ini itu kebutuhan darah harus dipenuhi dengan donor darah pengganti. Ada beberapa syarat donor, syarat usia, syarat berat badan, syarat tekanan darah, kemudian syarat sehat, tidak ada penyakit-penyakit tertentu, syarat tidak habis minum obat tertentu, tidak habis sakit, tidak habis operasi, bla 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 dan sebagainya. Nanti bisa dilihat di sini ya. Kemudian setelah itu, setelah melalui pengisian formulir, kita melakukan pemeriksaan para donor. Kita lakukan cek HB, kita cek langsung tensi, kita cek HB, kita cek golongan darah, kita cek. Setelah lolos, baru kita melakukan donor dengan prosedur donor yang diatur di Permenkes, ya, tata cara melakukan donor. Kemudian darah kita simpan. Setelah itu, darah itu sebelum diberikan ke pasien, kita pastikan darah itu steril melalui proses pemeriksaan yang disebut dengan screening. Ya, screening. Jadi kita nanti darah itu kita olah, kita periksa melalui pemeriksaan dengan pemeriksaan yang sangat detail dan teliti dengan menggunakan reagen CLIA, yaitu pemeriksaan yang direkomendasi oleh WHO dan unit donor darah pusat ya. Setidaknya darah itu harus bebas dari 4 pasien, 4 penyakit. Yang pertama hepatitis B, hepatitis C, sifilis dan HIV/AIDS. Ya. Kalau mengandung salah satu dari 4 penyakit ini, darah itu kita anggap rusak. Jadi darah itu kita periksa dengan alat yang boleh, nanti kalau mau foto-foto nanti boleh. Kemudian setelah itu darah itu kita simpan. Kemudian darah nanti sebelum darah itu keluar, darah itu harus dipastikan cocok dengan pendonor. Jadi kita lakukan uji silang namanya. Kita lakukan uji silang. Ada nggak pasien-pasien atau pendonor yang terjangkit HIV/AIDS? Ada. Ya. Kenapa? Untuk HIV/AIDS itu ada salurannya sendiri ke dinas kesehatan. Kita selalu laporan setiap minggu, kita laporan setiap minggu, kemudian direkap setiap bulan, kita selalu laporan. Kita kerjasama dengan dinas kesehatan dan rumah sakit untuk penata laksanaan berikutnya. Tentang berapa jumlahnya, presentasinya, ya sudah, kalau mau nanya itu silakan nanya ke dinas kesehatan ya, karena mohon maaf saya tidak punya kewenangan untuk memberikan laporan ke pihak manapun kecuali ke dinas kesehatan dan ke rumah sakit sebagai mitra kita. Tapi intinya ada.